Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi proyek akhir mata kuliah SPSS yang berjudul Pengaruh Brand Awareness Brand Association Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen. Sebelumnya perkenalkan, saya Husna Arifah dengan NIM akhir 171. Saya Dina Agustina Fauzia dengan NIM 143. Nah, selanjutnya ini adalah kerangka penelitian dari penelitian kami di sini. Variabel yang kita gunakan yang pertama itu adalah kesadaran merek. Di sini kesadaran merek itu adalah kemampuan calon pembeli untuk mengenali dan mengingat suatu merek sebagai bagian dari kategori produk tertentu. Nah, selanjutnya adalah variabel asosiasi merek. Di sini adalah hubungan antara ingatan konsumen dengan merek tertentu. Nah, selanjutnya variabel Y kita yaitu keputusan pembelian konsumen, di mana proses pemilihan antara dua atau lebih alternatif yang dilakukan konsumen saat membeli. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yang pertama untuk H1-nya adalah brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen secara parsial di platform e-commerce Shopee. Dan untuk H2-nya adalah brand association berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen secara parsial di platform e-commerce Shopee. Kemudian untuk metode penelitiannya, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian bersifat deskriptif dan analitis. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah pengguna Shopee yang berada di Indonesia. Penelitian ini fokus pada konsumen yang menggunakan Shopee baik melalui aplikasi, mobil maupun website. Untuk populasi ini mencakup berbagai segmen usia, jenis kelamin, dan juga wilayah geografis. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, di mana sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu, yaitu konsumen Shopee yang aktif berbelanja di platform tersebut. Nah, sampel ini diambil terdiri dari 71 responden yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, individu yang aktif menggunakan platform Shopee untuk berbelanja online baik website maupun aplikasi mobile. Yang kedua, berdomisili di Indonesia. Dan yang ketiga, berusia minimal 16 tahun. Untuk instrumen yang penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari 20 pertanyaan dan setiap dimensi diukur dengan 4 item pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini diukur menggunakan skala Likert yang memiliki 5 pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian data ini dikumpulkan melalui survei online dengan membagikan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Proses distribusi kuesioner ini dilakukan secara daring menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh simultan dan juga parsial dari dimensi-dimensi brand equity terhadap keputusan pembelian. Dan pengolahan datanya itu dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 27 untuk Windows. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan dari uji SPSS. Nah, di sini yang pertama adalah missing value, di mana tidak ada missing value dalam data ini. Nah, semua variabel yaitu VBA, VBAS, dan VPD itu memiliki 70 data yang valid dengan presentasi 100%. Nah, kalau missing menunjukkan 0 untuk setiap variabel, yang berarti tidak ada data hilang atau tidak terisi. Selanjutnya kita melakukan uji normalitas. Nah, di sini kita menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Yang perlu diperhatikan adalah nilai asimsik dua Taylor-nya. Nah, dalam hal ini nilai asimsik dua Taylor-nya adalah 0,051. Nah, pada uji normalitas sendiri, jika nilai asimsik lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data tersebut itu terdistribusi normal. Nah, di sini karena nilai asimsiknya 0,051 lebih besar dari 0,05, jadi data ini dianggap terdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya ini adalah melakukan uji outlier, di mana di sini outlier itu adalah nilai yang sangat berbeda atau jauh dari sebagian besar data lainnya dalam suatu distribusi. Nah, biasanya outlier itu dianggap sebagai data yang tidak representatif dan dapat mempengaruhi hasil analisis statistik. Nah, pada box plot yang disajikan, outlier itu ditunjukkan dengan simbol titik yang terletak di luar batas bawah atau batas atas kotak. Nah, titik ini berada di luar whiskers yang mewakili tentang data normal. Dalam hal ini untuk variabel VBA, VBAS, dan VPD terdapat titik outlier pada data nomor 26 yang menunjukkan nilai yang sangat rendah dibandingkan dengan sebagian besar nilai lainnya. Nah, di sini outlier ini telah diidentifikasi dan dihapus untuk memastikan analisis data yang lebih akurat dan representatif. Untuk pengujian yang selanjutnya adalah uji deskriptif. Yang pertama, jenis kelamin. Jadi untuk nomor 1 adalah laki-laki dan juga nomor 2 adalah perempuan.
Nah, untuk laki-laki ini berjumlah 25,7% dan juga untuk perempuan ini berjumlah 74,3%. Untuk uji deskriptif yang selanjutnya yaitu usia. Untuk rentang usia yang berada antara 16 sampai 20 tahun ini adalah 21,4% dengan frekuensi 15 orang. Dan untuk usia yang ada di kisaran 21 sampai 25 tahun ini persentasenya 51,4% dengan jumlah 36 orang. Untuk responden yang usianya 26 sampai 30 tahun, persentasenya itu 21,4% dengan total frekuensi 15 orang. Dan yang terakhir untuk responden yang usianya di antara 31 sampai 35 tahun, persentasenya itu 5,7% dengan frekuensi 4 orang. Yang selanjutnya adalah wilayah tempat tinggal. Untuk yang pertama itu dari Yogyakarta, responden yang berada dari daerah Yogyakarta itu jumlah 31,4% dengan frekuensinya itu 22 orang. Untuk yang dari Bantul, persentasenya ini 5,7% dengan total frekuensi 4 orang. Dan untuk yang berasal dari Bogor, persentasenya ini 7,1% dengan frekuensi 5 orang. Selanjutnya untuk yang dari Malang, persentasenya ini 10% dengan frekuensi 7 orang. Untuk yang berasal dari Jakarta itu 15,7% dengan frekuensi 11 orang. Dan untuk yang berasal dari Tangerang, persentasenya ini 8,6% dengan total frekuensi 6%. Yang selanjutnya yang berasal dari Bekasi, frekuensinya ini 7,1% dengan persentasenya ini 7,1% dengan total frekuensi 5 orang. Nah, untuk yang berasal dari Solo, persentasenya ini 2,9% dengan frekuensi 2 orang. Dan yang terakhir yang berasal dari Bandung, persentasenya ini 11,4% dengan frekuensi 8 orang. Untuk selanjutnya yaitu uji analisis deskriptif variabel brain awareness atau BA. Jadi berdasarkan tabel statistik berikut, pada 4 pertanyaan yang diuji dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden cenderung setuju dengan pertanyaan yang diajukan. Hal ini dapat dilihat dari rata-ratanya yang berada di kisaran 4,36 sampai yang tertinggi itu 4,63. Nah, yang menunjukkan bahwa responden ini cenderung setuju dengan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya untuk variabel yang selanjutnya ada variabel Brain Association atau BAS. Nah, berdasarkan data dari tabel statistik pada 4 pertanyaan yang diuji ini, mayoritas responden juga cenderung setuju dengan pertanyaan yang diajukan. Seperti dengan tabel sebelumnya, jika dilihat dari rata-ratanya, paling rendah adalah 4,29 dan paling tinggi adalah 4,49. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden ini cenderung setuju dengan semua pertanyaan yang ada di variabel tersebut. Selanjutnya ada variabel purchase decision. Pada variabel ini untuk rata-rata terendah yaitu 4,14 dan juga rata-rata tertinggi adalah 4,63. Nah, berdasarkan tabel tersebut, secara keseluruhan, mayoritas responden menunjukkan setuju terhadap penggunaan Shopee sebagai platform utama untuk berbelanja online dengan sedikit variasi pendapat terkait alasan belanja. Nah, responden ini lebih cenderung memilih Shopee karena pilihan pribadi mereka dan alasan kebutuhan, meskipun ada beberapa yang mempertimbangkan faktor lain dalam pengambilan keputusan belanja. Selanjutnya adalah pengujian validitas. Ujian validitas ini dapat dilihat dari tabel pattern matrix. Nah, berdasarkan hasil prinsipal komponen analisis yang ditunjukkan dalam pattern matrix ini, pernyataan yang tidak valid adalah yang tidak mengelompok dengan jelas pada satu komponen atau memiliki nilai loading yang tersebar pada beberapa komponen. Jika dilihat dari tabel tersebut, maka untuk variabel yang pertama ini yang tidak valid adalah item 1 dan item 2. Selanjutnya untuk variabel yang kedua yang tidak valid itu adalah item keempat. Dan untuk variabel yang ketiga atau Y-nya itu, item yang tidak valid adalah item 1 dan juga item 3. Item-item yang tidak valid tersebut harus dihapus sebelum lanjut ke komponen selanjutnya karena perlu diperbaiki atau dievaluasi kembali. Nah, selanjutnya ada uji reliabilitas.
Uji reliabilitas ini untuk variabel brand awareness berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan melalui nilai Cronbach alpha sebesar 0,674 dengan jumlah item sebanyak 2, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen ini belum reliable secara statistik. Nah, hal ini karena nilai Cronbach alpha yang diperoleh masih berada di bawah angka 0,7 yang merupakan batas minimal umum yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu instrumen memiliki reliabilitas yang baik. Selanjutnya ada variabel brand association. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan melalui nilai Cronbach alpha sebesar 0,795 dengan jumlah item sebanyak 3, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas. Untuk variabel purchase decision, berdasarkan output uji reliabilitas yang ditunjukkan melalui nilai Cronbach alpha sebesar 0,764 dengan jumlah item sebanyak 2, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen ini tergolong reliable. Nah, selanjutnya itu adalah uji regresi. Yang pertama itu adalah variabel brand awareness. Di sini kita lihat dari model summary-nya. Diketahui bahwa nilai R kolerasi sebesar 0,640 yang artinya hubungan BA terhadap variabel PD itu adalah kuat. Nah, nilai R square coefficient determinan sebesar 0,401 atau 40%, artinya BA terhadap PD itu sebesar 40% dan sisanya itu 60% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan selanjutnya itu berdasarkan tabel ANOVA diketahui bahwa nilai signifikansi itu 0,001 kurang dari 0,05, artinya terdapat pengaruh signifikan antara BA terhadap PD. Nah, koefisiennya sendiri diketahui nilai konstan A-nya itu sebesar 1,549 dan nilai BA sebesar 0,777. Nah, sehingga persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 1,549 ditambah 0,777. Nah, nilai konstanta 1,549 itu artinya bahwa variabel BA itu memiliki konsisten sebesar 1,549. Nah, koefisien regresi X sebesar 0,77 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai BA maka nilai PD bertambah sebesar 0,777. Nah, koefisien regresi bernilai positif artinya semakin tinggi BA maka semakin tinggi pula PD. Nah, selanjutnya adalah variabel brand association, di mana berdasarkan model summary-nya diketahui bahwa nilai koefisien korelasi R-nya itu sebesar 0,733 dan nilai ini itu menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel BAS sebagai variabel independen terhadap variabel PD sebagai variabel dependen. Nah, menurut pedoman interpretasi nilai korelasi, nilai R yang berada pada rentang 0,60 hingga 0,799 itu dikategorikan sebagai hubungan yang kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai variabel dari BAS maka akan cenderung diikuti oleh peningkatan nilai variabel dari PD, yang menunjukkan bahwa hubungan antar kedua variabel tersebut itu bersifat positif dan signifikan secara statistik. Dan selanjutnya itu berdasarkan tabel ANOVA-nya sendiri diketahui bahwa nilai signifikansi itu sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini tuh menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel BAS terhadap variabel PD. Nah, dengan demikian model regresi yang dibentuk dapat dikatakan valid dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah koefisien. Nah, di sini diketahui nilai konstan A-nya itu sebesar 0,348 dan nilai BAS sebesar 0,624, sehingga persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu sama dengan 0,348 ditambah 0,624. Nah, nilai konstanta 0,348 itu artinya bahwa variabel BAS itu memiliki nilai konsisten sebesar 0,348. Nah, koefisien regresi X sebesar 0,624 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai BAS maka nilai PD itu bertambah sebesar 0,624. Nah, koefisien regresi itu bernilai positif, artinya semakin tinggi BAS maka semakin tinggi pula PD. Sekian presentasi proyek akhir SPSS dari kami kelompok 4. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.